Hai guys, ngomong-ngomong soal converter, kita sering bingung kan, milih converter apa yang bagus ya? Nah, di episode kali ini gue akan ngasih tahu kalian tentang satu software yang dari dulu gue pakai buat converter, yaitu Wondershare Uniconverter 14. Wah, gue gak sabar banget nih untuk melihat fitur apa aja yang ada di Wondershare Uniconverter 14 ini. Langsung aja ke aplikasinya. Oke teman-teman semua, selamat datang di Wondershare Uniconverter 14. Ini adalah Uniconverter terbaru ya. Kita langsung full screen saja tampilannya seperti ini. Nah, seperti yang kalian tahu, di sini tuh sekarang fiturnya banyak banget. Mulai dari fitur basic yang ada di sini sampai AI Lab. AI Lab ini adalah semacam AI barengannya yang dipakai sama Wondershare. Jadi nggak cuma di aplikasi ini aja, tapi ini dipakai secara bersamaan di aplikasi-aplikasi lain. Nah, kita langsung mulai aja membahas satu persatu fitur yang ada di sini. Yang pertama adalah jelas converter. Untuk membuka fitur-fiturnya, ini kita tinggal klik aja salah satu yang ada di sini. Nanti kita akan masuk ke menu-menu ini ya. Tuh, menu-menu kecilnya ada converter, ada downloader dan lain-lain. Nah, untuk tampilan awal biasanya kan seperti ini, sesi di convertingnya seperti ini ya. Nah, lalu kita tinggal masukin aja video yang kita masukin. Yang pertama banget, kita akan melakukan sebuah converting. Kira-kira seberapa efektif, efisien converting kita ini? Yuk, kita langsung aja masuk. Dan di sini kita akan melakukan sebuah converting file yang kita punya. Ini adalah video VCC testimoni ya. Filenya 887 MB. Nah, kalau kita masukkan ke dalam aplikasi, kebacanya di sini 887 MB. Nah, kita akan melakukan sebuah converting. Tentu aja converting ini kita mindahin dari satu format ke format lain atau format yang sama tapi ukurannya lebih kecil. Dan yang pertama, kita bisa melakukan converting dengan langsung aja convert. Di sini udah ada ukuran 800 MB. Lalu dengan ukuran yang berbeda, di sini 1920 x 1080, artinya dari 4K jadi Full HD ya. Tapi juga bisa 4K ke 4K tapi lebih kecil bisa juga nih. Nah, ini sekaligus compressing sebenarnya, cuman compressing default dari sananya. Teman-teman juga bisa pilih output formatnya ini sesuai dengan yang teman-teman mau. Misalnya MP4, MOV, MKV, AVI, atau bahkan 3GP. Ya, 3GP. Ya, 3GP. Lalu ada format foldernya taruh mana nih, boleh dipilih aja. Nah, kalau udah kita tinggal convert aja. Nah, kalau di sini karena case-nya kita mau jadi Full HD, jadi kita pilih MP4 lalu pilih yang Full HD. Di sini HD 1080p. Nanti kita bisa lihat bahwa ini tuh nggak berkurang banget sebenarnya kalau untuk preview. Langsung aja kita convert, seberapa cepat convertnya. Nah, karena dia pakai GPU acceleration dari Nvidia ya, dan Wondershare ini efektif banget, makanya dia bisa memanfaatkan acceleration-nya, yaitu Nvidia, yaitu waktunya kurang dari 1 menit, bahkan 30 detikan kayaknya ya, untuk convert dari 800 MB jadi 142 MB. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini adalah hasil percobaan-percobaan yang udah gue lakukan tadi ya. Waktunya ada beberapa di sini, ada yang untuk ukurannya ada beberapa, ada yang tetap 4K, dapatnya 287 MB, dan Full HD 142 MB dari 800 MB. Nah, kurang lebih itu dia untuk convert. Teman-teman bisa langsung aja klik menu ini kalau mau pilih opsinya lebih banyak. Nah, di sini menunya banyak banget. Ada mulai dari videonya mau format apa, sampai audionya mau format apa, device-nya mau apa, bahkan mau web video untuk YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itulah namanya converter ya. Converter tuh selengkap itu dan sedetail itu untuk digunakan penggunanya. Ada juga menu-menu lain kayak subtitle bisa ditambahkan, lalu bisa auto subtitle kalau mau, in English juga ada. Tapi gue nggak akan bahas di sini, ini next time aja ya. Nah, lalu ada menu kedua yaitu downloader. Dan di sini sebenarnya simple aja ya. Kita tinggal paste link aja, link YouTube yang udah kita punya. Lalu dia akan langsung analyzing. Jadi kalau linknya kita udah copy nih, dia akan langsung masuk ke sini. Dan kita bisa langsung klik download aja nih. Di sini juga prosesnya cukup cepat ya. Jadi nggak kayak downloader online kayak YouTube MP4 itu kan cukup lama tuh.
Kalau ini bener-bener bisa sat kencang banget. Tuh, langsung kelar. Dan ukurannya di sini cuman 30-an MB aja. In case kita mau send via WhatsApp gitu ya, misalnya video motivasi atau apapun itu gitu. Yang penting legal, jangan kayak lagu-lagu gitu jangan di-download ya, karena itu tidak boleh. Nah, lalu kalau tadi kita ngomongin converting dan downloading, ada juga nih fitur kompresor. Kompresor ini mirip kayak converter, cuman bisa ditarget mau berapa persen dari ukuran aslinya. Jadi misalkan kita punya video 800 MB ya di sini. Nah, di sini kan 800 MB kita mau kompres seberapa kecil gitu. Nah, di sini ada estimasinya. Teman-teman bisa pilih aja dari yang terkecil sampai terbesar mendekati aslinya dan ukurannya percentage. Nah, di sini ada recommended range-nya, di mana recommended range-nya ini adalah range yang disarankan agar kualitinya masih kejaga gitu. Kecuali kita mau low quality gitu ya, bisa di bawah aja gitu. Standar juga bisa gitu ya. Dan kelebihannya juga di sini tuh bisa preview. Jadi misal saya pengen 11% dari ukuran aslinya, cuman 90 MB. Kira-kira dari 11% ini previewnya bakalan kayak apa ya? Yuk kita lihat. Sudah memberikan saya kesempatan untuk Nah, mulai muncul artefak-artefak aneh-aneh gitu. Jadi emang kelihatannya kurang jernih jadinya. Tapi saat kita pilih 63% misalnya di sini, pas kita preview, sudah memberikan saya kesempatan. Tuh, hasilnya masih sangat-sangat clean dan hampir nggak ada artefak. Ada sih, tapi itu nggak terlalu dominan kayak 11% tadi gitu. Nah, inilah gunanya kompresor. Kompresor ini kita bisa ngatur ukurannya sampai yang kita pengen. Jadi misalnya kita pengen kirim gitu ya ke WhatsApp atau kemanapun, kita bisa atur hingga ukurannya kecil sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi kalau misalnya kita di Indonesia upload speednya kurang mantep gitu sebenarnya. Kita bisa kecilin ukurannya sampai ukuran tertentu biar preview ke kliennya jauh lebih enteng. Di sini kita akan pakai ukuran dari 800 MB sampai jadi 200 sampai 500-an. Kira-kira seberapa lama waktu kompresnya? Nah, di sini juga cepet banget karena ya sekali lagi ini nggak gua fast pakai aplikasi atau percepat pakai stretch tool ya sama sekali ya. Semuanya bener-bener pure dari sini dan waktunya cuman sekitar 30 detikan aja. Sekali lagi ini berkat juga GPU acceleration dari Nvidia. Ya, hanya beberapa aplikasi sih yang bener-bener memanfaatkan hardware kayak gini ya, dan ini salah satu fitur yang bagus banget dari Wondershare menurut gua. Selesai dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia ya dari hasil kompresan kita. Ada yang 519 dari 800, ada yang 553. Dan kalau kita buka, ini sebenarnya nggak berkurang-berkurang banget. Coba kita lihat ya. Halo semuanya, saya Anjet. Resolusinya masih bener-bener sama-sama 4K. Dan gambarnya masih crisp. Jadi kalau untuk preview-preview, ini masih sangat-sangat aman ya. Tapi jangan dijadiin untuk final project. Karena nanti pasti ada data yang berkurang, kayak warna, detail bit, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ada editor. Memang sebenarnya kalau mau fitur editor yang jago banget itu ada di Wondershare Filmora. Tapi di sini juga lumayan karena fungsi-fungsi basicnya ada. Jadi misalnya di sini kita mau pakai buat motong video. Nah, ini bisa juga. Tuh. Ya, kita bisa mulai potong dulu sebelum diedit. Oke, rolling. Tuh, bisa cut kayak di Filmora persis. Dan di sini tinggal di delete. Tuh, bisa untuk cutting-cutting basic. Tapi nggak untuk digunakan yang aneh-aneh gitu. Memang fiturnya juga cukup terbatas kalau untuk editing. Nah, ngomongin soal editing, sebenarnya di sini juga ada fitur basic yang cukup pakai, yaitu menu lain-lainnya ini, effects-nya. Nah, effects-nya ini lumayan ya untuk ngatur brightness, misalnya kontras, saturation, dan fitur-fitur lainnya. Jadi ada di sini ya, udah ada basic-nya. Cuman memang nggak secanggih kalau pakai Wondershare Filmora ya, yang nyampe bisa masukin LUT dan lain-lain. Nah, ini dia fitur-fitur editingnya. Lalu selanjutnya ada merger, dimana ini untuk menyatukan beberapa video. Jadi misalnya kita punya beberapa video kayak gini, kita mau satuin, nah itu bisa juga gitu. Cuman ya sekali lagi ini fitur hanya untuk nyatuin aja, nggak ada fitur aneh-anehnya gitu. Dan menurut gua kalau mau ngedit di sini emang kurang terlalu efektif.
Tapi kalau mau dipakai untuk fitur-fitur basicnya aja, ini udah lebih dari cukup gitu. Oke, lalu selanjutnya kita akan ke screen recorder. Nah, kalau kita lihat di sini, screen recordernya ini juga lumayan oke, meskipun memang nggak sebagus OBS punya. Nah, di sini fitur-fiturnya diantara lain, di sini bisa ngerekam full screen atau custom juga bisa. Misalnya ukurannya mau kita atur sesuai yang kita mau aja nih, segini aja dari 2K jadi Full HD gitu bisa juga, atau full screen itu juga bisa. Lalu bisa milih speakernya, lalu mikrofonnya, dan webcamnya. Lalu klik record. Ini juga bisa nambahin logo dan nambahin mosaic. Kalau misalnya kita mau blur beberapa area yang kita nggak pengen gitu. Misalnya di area sini kita mau mosaikin, itu akan ada fitur mosaicnya. Nah, seperti itu kurang lebih, nanti tinggal klik record aja. Lalu ada webcam recorder kalau misalnya kita mau rekam lewat webcam, dan audio recorder untuk rekam lewat mic kayak punya gua, Fantech Leviosa misalnya, dan aplikasi recorder kalau misalnya kita mau rekam satu aplikasi khusus doang. Nah, lalu selanjutnya ada fitur yang menarik banget tapi udah jarang dipakai, yaitu DVD burner. Nah, DVD burner ini juga dulu kepake banget ya. Dari zaman dulu Wondershare ini sering banget dipakai orang buat ngeburn DVD karena udah ada format menunya di dalamnya. Kalau misalnya kalian mau pasang lagu gitu-gitu, menu item itu ada di dalam sini. Cuman ya sekali lagi gue nggak rekomendasikan karena udah jarang dipakai. Dan template-nya cukup bagus ya. Di sini ada banyak template kalian bisa pakai. Lalu selanjutnya adalah tools. Tools ini punya fitur yang unik-unik. Contohnya vocal remover. Nah, kalau kita klik lalu kita masukkan sebuah lagu, maka dia bisa kayak gini nih. Nah, masih ada sih bekas-bekasnya, audionya nggak totally clean, tapi lumayan gitu. Nah, itu tadi untuk vocal remover ya. Dan ini bisa nyisain vokalnya doang juga bisa. Lalu ada noise remover, di mana ini bisa ngilangin noise dari audio kita. Jadi kita tinggal masukin aja video kita ke dalam sini, lalu dia akan ngereduksi noise-nya. Saya adalah seorang konten. Halo semuanya, saya Anjas Maradita. Saya adalah seorang content creator dari Daune. Nah, bener-bener clean ya jadinya audionya ya, karena ada yang namanya noise removernya ini. Nah, di sini juga ada sebenarnya ada kayak AI portrait gitu ya. Ketika kita masukin video, dia bakalan otomatis semuanya, saya Anjas Maradita. menseleksi backgroundnya. Nah, meskipun di sini belum terlalu canggih, tapi setidaknya ini udah lumayan banget ke depannya. Kalau ini dikembangin, ini bisa jadi background remover yang sangat-sangat efektif dan enteng. Nah, di sini juga banyak tools tambahan kayak image converter, transfer file ke device, CD converter, dan VR converter. Cuman ini nggak gue rekomendasikan karena ada beberapa bug sebenarnya yang masih ada gitu. Nah, tapi so far kalau kita coba tadi ya, semuanya itu berjalan lancar di sini. Baik itu konverternya, downloadernya, kompresornya, sampai AI yang ada di sini. Dan semuanya works fine di sebuah PC gue ini. Nah, kira-kira itu dia untuk Wondershare Uniconverter 14 ini. Jadi menurut kalian mana yang paling bagus? Pasti semuanya bagus ya? Oke, kalau gitu kita balik ke studio. Nah, itu dia ya, fitur-fitur terbaru dari Wondershare Uniconverter 14 ini. Memang beda dari aplikasi yang lain. Yang jelas di sini fiturnya sangat lengkap. Dan kalian bisa pakai ini untuk simpelin file kalian, atau burning file kalian, atau jadiin file kalian lebih compact. Oke guys, itu aja dari gue untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.